Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Anbe Syafruddin dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan dan bank sentral. Nah, langsung aja. Yang pertama itu ada unsur pengaman uang. Di unsur pengaman uang ini tuh terdapat 12 unsur yang dimana terdiri dari uang kertas yang terbuat dari serat kapas, lalu ada watermark, cetak intaglio, tinta berubah warna, gambar saling isi, tulisan mikro, mini teks, cetak kasat mata, gambar tersembunyi, benang pengaman, dan nomor seri. Untuk selanjutnya yaitu ada perbankan. Nah, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, perbankan ini terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat serta menyediakan layanan perbankan. Prinsip perbankan yaitu ada prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, and know your customer principle. Nah, selanjutnya itu ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama, bank sentral yaitu Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum seperti BRI, BNI, BCA, dan Lipo Bank. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat seperti BPR AM, BPR Indra, dan BPR Andalan. Nah, kalau yang tadi kan berdasarkan fungsinya, lalu yang sekarang jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, itu ada bank milik pemerintah, contohnya BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua, ada bank umum milik swasta nasional seperti Bank Niaga dan Bank Mega. Yang ketiga, ada bank umum milik swasta asing seperti HSBC Bank. Yang keempat, ada bank milik koperasi seperti Bank Bukopin. Lalu ada juga jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama ada bank umum, contohnya seperti Bank BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua ada bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Selanjutnya ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau yang berdasarkan prinsip syariah. Fungsi utama bank umum yang pertama ada pengumpulan dana dari masyarakat, yang kedua pembiayaan, yang ketiga peningkatan faedah dari dana masyarakat, lalu ada penanggung resiko dana masyarakat dari berbagai hal yang mungkin saja terjadi seperti inflasi, deflasi, hilang, atau rusak. Lalu ada juga fungsi tambahannya seperti memberikan fasilitas pengiriman uang, penggunaan cek, dan memberikan garansi bank. Bank umum dilarang melakukan penyertaan modal kecuali diatur oleh undang-undang, lalu melakukan usaha perasuransian, dan yang terakhir melakukan kegiatan lain di luar kegiatan usahanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang fungsi asli sebagai alat ukur dan satuan hitung, lalu yang fungsi turunan sebagai alat pembayaran, penyimpan kekayaan, pemindah kekayaan, pembentuk modal, dan penunjuk harga. Contoh uang giral seperti cek, giro, kartu kredit, biliet, dan uang elektronik. Proses pengelolaan uang oleh Bank Indonesia. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pencetakan, yang ketiga pengeluaran, yang keempat pengedaran, yang kelima pencabutan dan penarikan, dan yang terakhir pemusnahan. Selanjutnya ada prinsip bank syariah. Nah, yang pertama ada prinsip bagi hasil atau mudharabah, yang kedua prinsip penyertaan modal atau musyarakah, yang ketiga prinsip keuntungan itu murabahah, yang keempat ada prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah, dan yang kelima prinsip pemindah kepemilikan barang atau ijarah wa iktina. Fungsi bank sentral yang pertama sebagai bank sirkulasi, yang kedua bankers bank, yang ketiga lender of last resort, yang keempat pelaksana kebijakan moneter, yang kelima penjaga posisi likuiditas negara. Tugas Bank Indonesia ada 3, yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua menjaga dan mengatur sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya ada peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional.
Yang pertama ada regulator, yang kedua pemberian izin, yang ketiga pengawas, yang keempat operator, dan yang terakhir fasilitator. Selanjutnya ada tujuan dan peranan bank sentral dalam sistem pembayaran. Nah, untuk tujuannya itu ada dua. Yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang terhadap negara lain. Nah, selanjutnya ada peranan bank sentral, yaitu sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Ciri-ciri uang kartal yaitu hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Konsep pembayaran tunai dan non-tunai. Untuk yang pembayaran tunai itu contohnya seperti uang kartal atau uang kertas dan uang logam. Lalu untuk yang pembayaran non-tunai itu seperti uang giral atau seperti cek, giro, kartu kredit, kartu debit, biliet, dan uang elektronik. Wewenang dalam tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan tingkat diskonto atau bunga. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas atau valuta asing. Untuk wewenang yang selanjutnya, yang pertama ada menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk melaporkan kegiatan usaha. Dan wewenang yang terakhir dalam mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.